Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, pemirsa Tembelang TV. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar sejarah tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dari sebuah buku yang dituliskan oleh Ki Roni Sadewo. Saudaraku, untuk belajar kita kali ini, nanti saudaraku saya ajak bersama-sama untuk membaca tentang sejarah putra-putri Pangeran Diponegoro. Namun saudaraku, sebelum itu saya atas nama pribadi mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Selamat Rejepan. Dan alhamdulillah saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan problematika kehidupan, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah akan tetap menjaga keimanan kita semua, pemirsa Tembelang TV. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, langsung saja kita membaca tentang putra-putri Pangeran Diponegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk putra-putri Pangeran Diponegoro yang 9, ini adalah putri, saudaraku. Namanya Raden Ayu Munteng atau Raden Ayu Gusti, atau Raden Ayu Siti Fadilah, atau Nyai Musa, dan ternyata pernah menikah juga dengan Basyah Mertonegoro. Saudaraku, dalam sebuah penyergapan Belanda di daerah Keduh Utara, ibu Pangeran Diponegoro tertangkap bersama Raden Ayu Munteng. Mereka terpisah dari rombongan ketika perang di Bagelen. Keduanya lalu diserahkan ke Kasultanan Yogyakarta dan menjalani kehidupan di keraton. Ketika terpisah dari rombongan itu, mereka sempat bertemu dan mendapat bantuan dari Kiai Setrodrono, ayah Kiai Musa, seorang ulama di wilayah Merden yang masih keturunan dari keluarga besar Danurejan. Setelah perang Diponegoro selesai, Raden Ayu Munteng dinikahi oleh Basyah Mertonegoro. Basyah Mertonegoro saat itu sudah ditarik ke keraton oleh Belanda bersama adiknya, yaitu Basyah Gondokusumo. Baik Basyah Mertonegoro dan Basyah Gondokusumo, saudaraku, adalah senopati atau pemimpin terbaik dalam perang Jawa dengan sebutan gelar Basyah, yaitu pangkat tertinggi kedua dalam susunan kemiliteran keprajuritan Pangeran Diponegoro, dan di atasnya Basyah ada Ali Basyah. Keduanya memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan Pangeran Diponegoro sehingga namanya sering disebut di dalam babat Diponegoro. Kedua Basyah ini, saudaraku, adalah Trah Danurejan yang memiliki ciri khas terampil dalam tata administrasi dan tata pemerintahan. Pasca perang Diponegoro, keduanya ditarik ke Kasultanan Yogyakarta. Basyah Mertonegoro diangkat sebagai kolonel dan Basyah Gondokusumo diangkat sebagai patih, menggantikan Patih Danurejo Japan pada tahun 1848. Saudaraku, Basyah Mertonegoro tidak memiliki anak laki-laki dari Raden Ayu Munteng. Maka kemudian Basyah Mertonegoro menikahi Raden Ayu Impun, ini adik kandung Raden Ayu Munteng, dan Basyah Mertonegoro berharap bisa mempunyai anak laki-laki berdarah Pangeran Diponegoro. Namun apa, saudaraku, ternyata Raden Ayu Munteng merasa sakit hati
Oleh karenanya kemudian beliau pergi meninggalkan istana, lalu dinikahi oleh Kiai Musa, anak Kiai Setrodrono yang dulu pernah menolongnya. Kemudian ada juga putri Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Ayu Herjuminten, kemudian Raden Ayu Herjumerut, kemudian Raden Ayu Hangreni Mangunjaya. Saudaraku, guna menghindari lahirnya pemberontak-pemberontak baru dari keturunan Pangeran Diponegoro ini, ternyata pihak keraton menikahkan putri-putri Pangeran Diponegoro dengan pejabat-pejabat yang netral atau pejabat yang pro Belanda. Mereka dinikahkan dengan pejabat-pejabat di wilayah kekuasaan Trah Danurejan, yaitu di Tanah Kedu Bagelen. Trah Danurejan adalah trah yang terbukti bisa bekerja sama dengan Sultan maupun kepada Belanda, walaupun ada juga yang beberapa justru menjadi tulang punggung perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Raden Mangunjaya, suami Raden Ayu Hangreni, adalah seorang wedono di wilayah Bagelen Barat yang dikuasai oleh Bupati Cokronegoro. Strategi Belanda dan keraton seolah berhasil dengan cara ini. Tetapi saudaraku, kelak generasi-generasi penerus Raden Ayu Hangreni berjuang melawan penjajah melalui perjuangan agama setelah Perang Diponegoro berakhir. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi sedikit membaca kita tentang sejarah perjuangan Diponegoro. Karena saudaraku, ketika kita meyakini satu peristiwa, contoh peristiwa Perang Jawa, maka kita juga nanti akan harus belajar mengetahui sejarah asal muasal terjadinya Perang Jawa. Begitu juga yang terjadi dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika Rasulullah yang pada akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu, maka kita juga harus belajar sejarah bagaimana asal muasal awal kali terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, semoga bermanfaat dan semoga jenengan tidak bosan-bosannya mengikuti saya di Tembelang TV. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.